Dan sekarang setelah gue bebas, gue masih gak bisa lepas dari bayangannya. Kenapa kamu, Diandra, bukan cuma gak bisa hilang dari kepala aku, tapi juga dari hidup aku, Di? Dimitri semakin bingung dengan keadaan hatinya sendiri. Dari kebingungan yang dialami Dimitri adalah ingin melupakan Diandra dengan cara lebih mengedepankan benci dan dendam daripada perasaan cintanya. Namun usaha dan rencananya selalu gagal, sehingga Dimitri nampak kesal dan marah sendiri ketika berada di belakang rumah sampai membanting jas yang dia pakai. Bahkan Dimitri kelihatan stres ketika kesulitan melupakan bayangan Diandra yang selalu ada di pikirannya dan selalu menghantuinya. Itu artinya cinta yang dirasakan Dimitri terhadap Diandra bukanlah cinta biasa, namun cinta sejati atau sehidup semati yang tidak mungkin bisa disingkirkan. Atau dengan kata lain, Dimitri tidak akan bisa menghindari jodoh yang sudah ditentukan buat dirinya, yaitu Diandra. Sebaliknya, Dimitri tidak akan bisa mencintai orang lain, terutama Melisa, walaupun saat ini sudah menjadi tunangannya. Dimitri terkesan menyakiti diri sendiri ketika berusaha menyakiti Diandra demi balas dendam, dan itu akan terbukti di adegan saat ini dan seterusnya, di mana hidup Dimitri tidak akan bisa bahagia tanpa Diandra yang mendampinginya. Bahkan dari adegan sebelumnya sudah terbukti ya, kalau hidup Dimitri menurut mamanya yaitu Laras sudah berubah gratis. Bahkan tidak seperti dulu lagi yang ceria dan selalu tersenyum. Namun kali ini selalu murung, pendiam hingga tidak bisa senyum lagi saat menjalani kehidupan. Itu artinya sudah pasti Dimitri stres dan frustasi karena sebelumnya putus dari Diandra. Dan yang lebih menarik adalah Melisa akan gagal mengobati luka Dimitri sebagai tunangannya, karena yang bisa menyembuhkan luka dan mengembalikan keceriaan hingga kebahagiaan Dimitri nantinya adalah Diandra sebagai dokter cantiknya. Nah, dari adegan hari ini Dimitri nampak mengeluh dalam hati dengan mengatakan, sekarang setelah gue bebas masih tidak bisa lepas dari bayangannya, kata Dimitri sambil memegang kepala yang nampak stres. Hal itu karena harapan Dimitri sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan. Pasca bebas dari tahanan adalah ingin menyakiti Diandra secara fisik atau batin. Namun pada ujungnya cinta yang dirasakan lebih mendalam dan besar dari benci yang dia rasakan. Alih-alih dendam untuk melampiaskan rasa benci, ya kan? Namun ujungnya dendam itu malah menyiksa batin sendiri. Tentu itu semua bukan suatu kebetulan, melainkan karena Dimitri dan Diandra sebenarnya salah paham dari kejadian masa lalu hingga mereka itu terpisah. Atau dengan kata lain, antara Diandra dan Dimitri sebenarnya sama-sama korban dari kejahatan atau keegoisan Mira sebagai pelaku tabrak lari sebenarnya dan Jupiter sebagai pelaku pelecehan terhadap Yunita. Itu artinya antara peran Diandra dan peran Dimitri sebenarnya tidak bersalah, namun menjadi kambing hitam dibalik keegoisan peran antagonis yaitu Mira, Jupiter dan juga Yunita sebagai beang kerok atau keladi kekacauan kisah asmara mereka berdua. Itu artinya walaupun kemungkinan sangat tipis dan terkesan mustahil, ternyata masih ada harapan buat Diandra dan Dimitri itu bisa bersatu kembali. Dan itu akan terjadi ketika Dimitri mulai tahu semua rahasia keluarganya, terutama Jupiter yang akan ketahuan mencintai Diandra secara diam-diam. Selanjutnya Dimitri juga akan tahu kalau papanya telah menyimpan surat Diandra yang dikirim buat dirinya ketika dulu masih menjalani hukuman di lapas tahanan. Dia udah gak ada lagi. Sama Bunda jadi anaknya Bunda. Bunda? Enggak kenapa-napa, kan ada Bunda. Adegan berikutnya, entah apa yang terjadi, Freya akan ikut ke kantor Diandra ketika menjalani aktivitas kerja. Dan kemungkinan Freya ingin dekat dengan Diandra yang sayang sama dirinya daripada Mira dan Yunita di rumah. Maka dari situlah kemungkinan Diandra terpaksa mengajak Freya ikut dengan dirinya. Namun dengan catatan, Freya harus tetap menyimpan rahasia mereka berdua yang sebenarnya berstatus anak dan bunda.
Hingga pada akhirnya nanti secara tak sengaja Yordan akan mendengar percakapan antara Diandra dan Freya saat mereka bicara di kantor, di mana Freya menyebut nama Bunda hingga membuat Yordan kaget dan tertegun. Sebaliknya Diandra juga menyebut dirinya dengan sebutan Bunda di depan Freya, hingga membuat Yordan semakin yakin kalau sebenarnya Freya anak dari Diandra yang dirahasiakan. Tentu hal itu karena Diandra takut dipecat dari kantor tempat bekerja. Nah, di saat Diandra beranjak berdiri pasca bicara sama Freya untuk mengambilkan minuman, di saat itu pula Yordan berdiri di pintu dengan muka tegang dan penasaran dengan status Freya dan Diandra sebenarnya. Sebaliknya Diandra ikut tegang dan bingung hingga takut jika Yordan mendengar dialognya bersama Freya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja di balik itu semua, Diandra akan ketakutan ya jika sampai dirinya dipecat dari pekerjaan. Sebaliknya Yordan akan bersikap tegang di depan Diandra untuk bertanya supaya bilang jujur yang sebenarnya tentang Freya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah pada akhirnya Diandra akan bilang jujur kepada Yordan dengan resiko dipecat dari pekerjaan di kantor? Tentu saja dari kejadian tersebut Diandra tidak akan dipecat ya, walaupun bilang jujur kalau sebenarnya Freya adalah anaknya. Sebab pada akhirnya nanti Yordan akan semakin merasa kasihan kepada Diandra dan simpati ketika tahu kalau Freya sakit leukemia, bahkan butuh biaya besar untuk pengobatan. Jika Diandra dipecat, maka sama saja Yordan akan membuat kesehatan Freya itu semakin memburuk. Maka dari situlah menjadi sebab akibat Yordan tidak akan bisa memecat Diandra. Tidak hanya karena demi Freya, namun karena Yordan sendiri juga tidak ingin jauh dengan Diandra yang sudah sangat dia cintai. Makin menarik karena di balik jalan cerita saat ini Diandra diperebutkan banyak cowok dalam kehidupannya, ya kan? Yaitu Dimitri, Yordan, dan juga Jupiter. Lalu kepada siapa hati Diandra akan berlabuh untuk bisa bahagia dalam asmara? Tentu untuk kenyataan dan kepastian kita ikuti terus perkembangan jalan cerita selanjutnya. Kenapa lo nulis lirik lagu tentang perempuan itu? Lo cinta sama Diandra? Bisa disimpulkan adegan selanjutnya, Dimitri stres karena tidak bisa melupakan Diandra, sehingga keadaan Dimitri itu makin memprihatinkan dan tidak ada yang bisa menyembuhkan luka di hati kecuali Diandra sendiri. Sebaliknya Melissa gagal dan tidak akan bisa meluluhkan hati Dimitri apapun yang dia lakukan. Acara bersamaan di saat Dimitri stres karena di antara dendam dan cinta terhadap Diandra, di saat itu pula Dimitri akan dikagetkan dengan adanya Jupiter yang mulai ketahuan menulis sebuah lagu untuk Diandra di dalam kamar. Bahkan Dimitri penasaran dan curiga kalau Jupiter mencintai Diandra. Lalu apa yang terjadi dan apakah Jupiter berani bilang jujur tentang perasaan mencintai Diandra? Tentu itu yang membuat penasaran ya. Namun yang jelas Dimitri melarang Jupiter mencintai Diandra dengan alasan karena dianggap wanita jahat. Kesimpulan selanjutnya, Diandra akan tetap bekerja di kantor walaupun nanti Melissa meminta Yordan memecatnya, karena Yordan tidak akan memecat Diandra sebagai karyawan yang dicintai. Selanjutnya Yordan juga akan tetap mempertahankan Diandra walaupun sudah tahu kalau Freya adalah anaknya. Jadi peran Yordan akan terus berusaha membantu kesulitan dan kesusahan yang dialami Diandra karena cinta. Walaupun cinta bertepuk sebelah tangan, Yordan akan terus berusaha meluluhkan hati Diandra dan mencoba untuk masuk sekaligus membantu supaya bisa move on dari cinta masa lalu yaitu Dimitri. Lalu mampukah Yordan menghilangkan cinta di dalam hati Diandra yang masih mencintai Dimitri? Tentu kita ikuti terus jalan cerita sinetron Jejak Duga Diandra selanjutnya. Terima kasih.